Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari tim multimedia PPA Petra. Dari suatu program yaitu PPA Petra Ministries yang seperti kita tahu bersama memiliki tujuan untuk memberikan pengajaran akan firman Tuhan kepada teman-teman semua agar kita semua bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Sebagai lagu pembukaan, kita menyanyi bersama-sama, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Dan untuk doa dipersilakan untuk teman saya yang akan berdoa. Persilakan. Untuk itu mari kita mulai semua ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena merasalah kami betapa besar cinta dan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga nyata pada saat ini kami semua boleh terkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati agar apa yang kami dengar bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bagi kami semua, Tuhan tilik setiap kehidupan kami, harapan dan cita-cita kami semua boleh terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan renungan yang akan juga dibawakan oleh teman saya. Dipersilakan. Jadi hai teman-teman semua, pastinya torang sekarang so rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan renungan pada saat ini diambil dari Spirit Next, renungan harian, dan renungan hari ini diberi judul sebelum menilai. Jadi di sini ada seorang bernama John Wesley pernah bercerita soal pria yang ia sukai karena baginya pria itu adalah orang yang pelit dan tamak. Suatu hari saat pria itu memberikan sumbangan yang nominalnya kecil untuk keperluan amal, Wesley mengkritiknya di depan umum. Setelah kejadian itu, pria itu mendatangi Wesley secara pribadi dan cerita kalau selama ini ia hidup cuma dengan makan wortel dan air putih. Pria itu menjelaskan kalau sebelum bertobat, ia adalah orang yang suka ngutang dan lari. Jadi orang ini suka utang, dia nak jabayar. Sekarang ia mau membayar ketidakjujurannya itu. Ia hidup untuk membayar utang-utangnya yang menumpuk. Kristus sudah mengubahku menjadi pria yang jujur, katanya. Makanya saya hanya bisa memberi sedikit persembahan karena saya juga harus membayar utang-utang saya. Saya harus menunjukkan pada orang-orang di dunia bahwa anugerah Tuhan juga dapat mengubah pribadi yang dulunya sangat tidak jujur menjadi jujur. Dan mendengar hal itu, Wesley lalu meminta maaf pada pria tadi. Kejadian ini mirip sama dengan peristiwa saat Yesus dan beberapa muridnya melihat seorang janda yang mempersembahkan hartanya untuk Tuhan. Waktu itu di bait Allah, Yesus melihat beberapa orang yang memasukkan persembahan. Ada banyak orang kaya yang mempersembahkan banyak uang, tapi ada yang spesial di antara banyak orang kaya itu, yakni seorang janda yang mempersembahkan hanya 2 peser atau 1 duit. 1 duit saat itu adalah koin Romawi terkecil. Di Indonesia zaman sekarang mungkin sama dengan koin 100 perak. Apa yang Yesus lakukan saat itu? Ia sama sekali tidak menghakiminya.
Justru ia memuji janda itu dan menunjukkan empatinya kepada janda itu. Ia menempatkan diri di posisi janda itu. Ia memahami kalau buat janda itu, uang yang kecil itu sebenarnya adalah seluruh nafkahnya. Faktanya, kita seringkali menghakimi orang lain secara nggak adil. Padahal, kita sama sekali nggak tahu gimana keadaannya atau bagaimana motifnya. Inilah yang harus diubah mulai sekarang. Sebelum pikiran dan perkataan kita menghakimi, alangkah lebih baik kalau kita bisa terlebih dahulu memahami dan berempati, seperti yang Yesus lakukan saat melihat janda miskin yang memberikan persembahan. Daripada buru-buru menghakimi seseorang dengan predikat ini itu, cobalah untuk memahami hidup dan posisinya terlebih dahulu. Seperti ada perkataan dari Paul Stanley, seorang musisi, menghakimi orang lain dan terburu-buru menilai orang lain hanya akan membuat hidupmu tercemar. Amin. Dan demikian perenungan kita pada hari ini. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi bersama-sama Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dan semoga perenungan kita pada siang hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kami akan akhiri kegiatan ini. Diucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan diinformasikan kepada teman-teman semua. Ini akan hadir di setiap minggu, dan bagi teman-teman yang ingin sharing atau berbagi cerita bersama kami, bisa hubungi kami di tim multimedia PPA Petra. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Dadah.
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita.